Lampu kristal yang menggantung di langit-langit Grand Ballroom Hotel Bintang 5 itu memancarkan cahaya keemasan, memantul indah pada gaun-gaun malam para tamu undangan. Pesta pernikahan Dewi, teman seangkatan kami semasa kuliah dulu, digelar dengan sangat mewah. Suara denting gelas beradu dengan alunan musik orkestra yang lembut, menciptakan atmosfer kemewahan yang seharusnya menyenangkan. Namun, bagiku, Aira, malam ini terasa mencekik. Aku berdiri di dekat meja prasmanan, memegang segelas sirup yang es batunya mulai mencair. Gaun yang kekenakan sederhana, sebuah dres selutut berwarna navy yang sudah kupakai 3 kali dalam acara berbeda tahun ini. Bukan karena aku tidak ingin tampil cantik, tapi Rian, suamiku, selalu mengatakan bahwa kami harus berhemat. Uangku harus diputar untuk investasi dan penampilan branding kerjaku. Ra, kamu di rumah saja, tidak perlu baju mahal. Begitu katanya selalu. Tiba-tiba, suasana di pintu masuk menjadi riuh. Bisik-bisik para tamu, yang sebagian besar adalah teman-teman kuliah kami dulu, mulai terdengar seperti dengungan lebah. Itu Rian, kan? Gila, dia bawa siapa itu? Itu bukan istrinya, kan? Itu Bella. Ya ampun, Bella si ratu drama kampus kita dulu. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke arah pintu masuk. Di sana, Rian melangkah masuk dengan percaya diri yang meluap-luap. Ia mengenakan setelan jas tuxedo hitam yang sangat pas di badannya, jas yang harganya setara dengan biaya makan kami selama 3 bulan. Tapi yang membuat darahku mendidih bukan jas itu, melainkan wanita yang menggandeng lengannya dengan posesif. Bella. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala dengan belahan dada rendah dan potongan punggung yang terbuka, memamerkan kulit putihnya. Dia terlihat berkilauan, mahal, dan angkuh. Bella, musuh bebuyutanku sejak semester 1 kuliah. Wanita yang selalu berusaha merebut apapun yang menjadi milikku, mulai dari judul skripsi hingga posisi asisten dosen. Dan kini, dia menggenggam suamiku. Mereka berjalan membelah kerumunan, sengaja menuju ke arahku. Tatapan Rian dingin, tak ada sedikitpun rasa bersalah. Sementara Bella, senyum miring tercetak di bibirnya yang bergincu merah darah. Halo, Aira, sapa Bella dengan nada yang dibuat-buat manis, tapi matanya memancarkan ejekan. Ya ampun, kamu masih pakai baju ini? Seingatku, waktu nikahan Sinta 2 tahun lalu kamu juga pakai ini, kan? Kasihan sekali istri seorang manajer perusahaan besar berpenampilan seperti pembantu begini. Beberapa teman kuliah di sekitar kami mulai mendekat, tertarik dengan drama yang tersaji. Mas. Suaraku bergetar menahan marah. Kenapa kamu bawa dia ke sini? Kita suami istri, Mas. Kamu mempermalukan aku. Rian tertawa kecil, suara tawanya terdengar kering dan kejam. Ia melepaskan tangan Bella sejenak hanya untuk merapikan kerah jasnya, lalu menatapku seolah aku adalah kotoran di ujung sepatunya. Mempermalukan kamu? Sadar diri, Aira, ucap Rian lantang. Suara musik seolah mengecil, memberikan panggung bagi kekejamannya. Justru kamu yang mempermalukan aku. Lihat dirimu. Kusam. Tidak pandai berdandan. Miskin gaya. Bagaimana aku bisa bangga membawamu bertemu kolega-kolegaku? Bella, dia wanita berkelas. Dia punya jabatan, dia punya uang, dan dia selevel denganku sekarang. Mas, aku berhemat demi kamu. Demi rumah tangga kita. Belaku, mataku mulai panas. Rumah tangga apa? Sela Bella cepat, melangkah maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dariku. Aroma parfum mahalnya menusuk hidungku. Rumah tangga yang sepi? Rumah tangga tanpa tangisan bayi? Duh, Aira sadar dong. Kamu itu wanita yang tidak sempurna. Mandul. Kata itu meledak di udara. Mandul. Beberapa tamu menutup mulut mereka karena kaget. Air mataku hampir tumpah, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Isu itu memang menjadi senjata Rian selama 2 tahun terakhir untuk menindasku. Padahal kami belum pernah memeriksakan diri ke dokter secara tuntas karena Rian selalu sibuk. Jangan sebut aku begitu, desisku. Kenyataannya begitu, bentak Rian. Ia meraih pinggang Bella, menariknya mendekat seolah mendeklarasikan kemenangan. Aku butuh pewaris. Aku butuh wanita yang bisa mendukung karierku,
bukan wanita benalu yang cuma bisa menadah tangan minta uang belanja recehan dan tidak bisa memberiku anak. Rian menarik napas panjang, lalu mengedarkan pandangan ke seluruh tamu undangan yang kini menatap kami sepenuhnya. Pengantin di pelaminan bahkan berhenti menyalami tamu. Rian menikmati perhatian itu. Dia merasa di atas angin, merasa menjadi raja dengan segala kesombongan atas jabatan manajer yang baru diraihnya bulan lalu. Dengar baik-baik, Aira, suara Rian menggema, tegas dan tanpa keraguan. Di depan semua teman-teman kita, di depan saksi mata pesta ini, mulai detik ini, aku menjatuhkan talak padamu. Kita cerai. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom. Mulut Bella menyeringai puas, ia menatapku dengan tatapan kemenangan mutlak. Dengarkan, kamu sudah dibuang. Sekarang, pergilah. Kamu merusak pemandangan di pesta mewah ini. Rian menatapku dengan dagu terangkat, menunggu. Aku tahu apa yang dia dan Bella harapkan. Mereka, dan mungkin semua orang di sini, mengharapkan aku jatuh bersimpuh di kaki Rian. Menangis histeris, memohon agar tidak diceraikan, memohon belas kasihan karena aku tidak punya siapa-siapa dan tidak punya uang. Rian ingin melihatku hancur sehancur-hancurnya untuk memuaskan egonya. Tapi, saat kata, cerai, itu keluar, sesuatu yang aneh terjadi dalam diriku. Rasa sakit itu ada, tentu saja. Tapi rasa sakit itu seketika tertutup oleh rasa lega yang luar biasa. Beban penghinaan yang kutanggung selama 3 tahun pernikahan, caci maki Rian setiap pulang kerja, dan perselingkuhan yang selama ini kututupi demi menjaga nama baiknya, semuanya lenyap. Dia yang memulainya. Dia yang meminta. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungku yang selama ini membungkuk karena rasa rendah diri. Aku menghapus satu tetes air mata yang sempat lolos di sudut mata, lalu menatap Rian tepat di manik matanya. Perlahan, sudut bibirku terangkat. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis, bukan senyum sedih. Tapi senyuman manis, tulus, dan penuh ketenangan. Senyuman terbaikku yang sudah lama hilang. Oke, Mas, jawabku. Suaraku tenang, jernih, dan tidak bergetar sedikitpun. Mata Rian membelalak. Alis Bella bertaut bingung. Ini bukan reaksi yang ada dalam skenario mereka. Apa? Tanya Rian, tampak blank. Aku bilang, oke, ulangku, masih dengan senyum mengembang. Terima kasih, Mas Rian. Terima kasih sudah melepaskan aku. Kamu benar. Aku memang tidak pantas untuk pria sesempurna kamu dan wanita berkelas seperti Bella. Terima kasih untuk talaknya. Aku terima. Kening Rian berkerut. Dia tampak tersinggung karena aku tidak menangis meraung-raung. Kamu tidak memohon? Untuk apa? Tanyaku ringan. Aku mengambil tas tanganku yang lusuh. Kamu sudah memilih. Lagi pula, aku lelah hidup dengan pria yang tidak pernah menghargaiku. Selamat ya, Bella. Ambillah Rian. Semoga kalian bahagia di atas penderitaanku. Aku menatap mereka berdua sekilas, lalu berbalik badan dengan anggun. Oh iya, aku berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, menatap Rian yang masih terpaku dengan wajah bodohnya. Urusan surat cerai, biar aku yang urus secepatnya. Atau, mungkin akan lebih cepat dari yang kamu duga. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar dari kerumunan. Para tamu yang tadi menatapku kasihan, kini menatapku dengan rasa hormat dan kekaguman. Aku berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan Rian yang mulai terlihat gelisah dan Bella yang wajahnya merah pada menahan kesal karena gagal melihatku hancur. Saat aku melangkah keluar dari hotel, angin malam menerpa wajahku. Dingin, tapi menyegarkan. Aku merogoh ponselku yang bergetar di dalam tas. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat kurindukan. Kak Sagara, kakak sudah mendarat. Kakak tunggu di rumahmu. Kita selesaikan bajingan itu malam ini juga. Senyumku makin lebar. Rian pikir dia adalah raja dunia, hanya karena menjadi manajer di PT Nusantara Abadi. Dia lupa. Atau mungkin dia memang tidak pernah tahu siapa pemilik asli perusahaan tempat dia bekerja dan menyombongkan diri itu. Dia tidak tahu bahwa aku, Aira, adalah adik kandung tunggal dari Sagara, pemilik holding company yang menaungi perusahaannya. Selama ini aku diam, menyembunyikan identitas kakakku sesuai permintaan Rian yang dulu bilang,
tidak mau punya ipar yang ikut campur. Baiklah, Rian. Kamu menginginkan pamer kekuasaan? Tunggu sampai kamu pulang ke rumah malam ini. Hingar-bingar pesta pernikahan itu perlahan meredup di telingaku saat taksi yang kutumpangi melaju membelah jalanan ibu kota. Di kursi belakang, aku menyandarkan kepala ke jendela kaca yang dingin. Hujan rintik-rintik mulai turun, seolah langit mengerti betapa lelahnya hatiku malam ini. Namun, anehnya, tidak ada lagi air mata. Tangki air mataku rasanya sudah kering. Terkuras habis selama 2 tahun terakhir menghadapi sikap dingin Rian. Ponselku bergetar lagi. Nama, Kak Sagara, kembali muncul di layar. Kakak sudah di depan rumah kontrakanmu. Kuncinya ada di bawah pot bunga seperti biasa. Kan? Masuklah dulu. Kakak tunggu kamu pulang. Membaca pesan itu, rasa hangat menjalar di dadaku. Kak Sagara. Satu-satunya keluarga yang kupunya setelah orang tua kami meninggal kecelakaan 5 tahun lalu. Kakak yang sangat protektif, yang terpaksa kutinggalkan demi mengikuti Rian merantau ke kota ini. Saat menikah dengan Rian, Kak Sagara sedang merintis bisnisnya di Singapura dan Eropa. Rian tidak pernah mau tahu tentang keluargaku. Baginya, aku hanyalah gadis yatim piatu yang miskin. Rian yang memiliki ego tinggi pernah berkata saat kami menikah, aku tidak mau keluargamu yang tidak jelas itu merepotkanku nanti. Kita hidup berdua saja. Karena cinta butaku saat itu, aku menuruti Rian. Aku tidak pernah menceritakan siapa sebenarnya Sagara, atau seberapa besar imperium bisnis yang sedang dibangun kakakku itu. Aku hanya bilang kakakku bekerja serabutan di luar negeri. Betapa bodohnya aku dulu. Taksi berhenti di depan rumah kontrakan tipe 36 yang ket pagarnya sudah mulai mengelupas. Itu rumah yang kami sewa selama 3 tahun ini. Namun, malam ini ada pemandangan yang sangat kontras. Di depan pagar rumah kami yang sempit dan berkarat, terparkir sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang sangat panjang. Rolls-Royce Phantom. Mobil itu seolah monster elegan yang salah mendarat di perkampungan padat penduduk ini. Seorang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan AirPC di telinganya berdiri tegak di samping pintu mobil. Itu pasti pengawal Kak Sagara. Aku membayar taksi dan turun. Pengawal itu langsung membungkuk hormat padaku. Selamat malam, Nona Aira. Tuan Sagara sudah menunggu di dalam. Aku mengangguk pelan dan melangkah masuk ke halaman. Pintu rumah tidak terkunci. Saat aku mendorong pintu, aroma parfum maskulin yang mahal, campuran sandalwood dan citrus, langsung menyapaku, mengusir bau apek yang biasanya mengendap di ruang tamu kecil ini. Di sofa tua kami yang busanya sudah kempes, duduk seorang pria dengan kemeja putih yang lengan bajunya digulung hingga siku. Ia sedang menatap sekeliling ruangan dengan tatapan nanar, seolah tak percaya adiknya tinggal di tempat seperti ini. Kak. Panggilku lirih. Pria itu menoleh. Wajahnya tegas, rahangnya keras, namun matanya melembut seketika saat melihatku. Sagara Adhitama. CEO dari Adhitama Group, perusahaan induk raksasa yang menguasai sektor properti, tambang, dan retail di Asia Tenggara. Aira, suaranya parau. Dalam satu gerakan cepat, Sagara berdiri dan melangkah lebar, langsung menarikku ke dalam pelukannya yang kokoh. Pertahananku runtuh. Bukan karena sedih diceraikan Rian, tapi karena rasa aman yang tiba-tiba melingkupiku. Aku menangis di dada kakakku, menumpahkan segala lelah yang kupendam sendirian. Sagara membelai rambutku, tapi aku bisa merasakan tubuhnya menegang. Rahangnya mengeras saat tangannya meraba punggungku yang kurus. Kamu kurus sekali, Dek, bisik Sagara dengan nada yang menahan amarah luar biasa. Dulu saat kakak serahkan kamu ke bajingan itu, pipimu masih berisi. Matamu bersinar. Sekarang, tulangmu menonjol. Baju apa ini? Bahannya kasar sekali. Sagara menarik sedikit kain gaunku dengan jijik. Aku melepaskan pelukan, menyeka air mata. Rian bilang kami harus hemat. Kak. Uangnya dipakai untuk cicilan mobil dia dan gaya hidupnya di kantor agar cepat naik jabatan. Hemat? Sagara tertawa sinis, tawa yang mengerikan. Ia berjalan kembali ke sofa dan mengambil sebuah amplop coklat tebal yang tergeletak di meja. Hemat katamu? Kakak sudah menyuruh orang menyelidiki keuangan suamimu sejak bulan lalu, saat kamu pertama kali curhat kalau dia mulai kasar.
Sagara melempar amplop itu ke meja. Foto-foto berhamburan keluar. Mataku terbelalak melihatnya. Foto Rian dan Bella liburan di Bali. Foto struk pembelian tas branded seharga puluhan juta. Foto bukti transfer bulanan Rian ke rekening Bella yang jumlahnya lebih besar dari uang belanja setahunku. Dia memakai uang rumah tangga kalian untuk melacur dengan wanita itu, geram Sagara. Sementara adiknya Sagara Adhitama, pewaris sah setengah aset Adhitama Group, disuruh makan tahu tempe dan pakai baju bekas. Darahku mendesir melihat bukti-bukti itu. Ternyata selama ini Rian bukan tidak punya uang. Dia punya, tapi bukan untukku. Malam ini dia menceraikan aku, Kak. Di depan umum. Di pesta pernikahan teman kami, aduku, suaraku mulai tenang namun dingin. Dia dan Bella menghinaku miskin dan mandul. Sagara terdiam. Hening sejenak, namun suhu ruangan terasa turun drastis. Wajah kakakku berubah menjadi sangat datar. Ekspresi yang paling kutakuti, ekspresi yang biasa ia tunjukkan sebelum menghancurkan kompetitor bisnisnya tanpa ampun. Mandul? Sagara mendengus. Dokter terbaik di Jerman sudah pernah memeriksa riwayat medismu saat kita remaja dulu. Kamu sehat sempurna. Justru bajingan itu yang mungkin bermasalah. Sagara melirik jam tangan Patek Philippe-nya. Dia akan ke sini? Pasti, jawabku yakin. Dia tidak akan puas kalau belum melihatku diusir dari rumah ini malam ini juga. Dia ingin memasukkan Bella ke sini. Bagus, Sagara duduk kembali, menyilangkan kakinya dengan santai namun mematikan. Ia memberi isyarat pada pengawalnya yang berdiri di sudut gelap ruangan. Biarkan pintu pagar terbuka. Biarkan pintu depan tidak terkunci. Kita sambut, Tuan Besar, Rian itu. Sementara itu, di jalanan menuju rumah, Rian menggebrak setir mobil Honda CR-V kreditnya dengan kesal. Sialan, kenapa dia senyum? Teriak Rian frustrasi. Di sampingnya, Bella sedang sibuk membetulkan make-up-nya di cermin. Udahlah, Mas. Dia itu cuma syok. Orang miskin kalau kaget kan suka jadi gila. Dia pasti pura-pura kuat biar nggak malu di depan teman-teman. Tapi senyumnya itu, Bel, beda, gumam Rian gelisah. Bayangan wajah Aira yang tenang dan tatapan matanya yang tajam tadi masih menghantuinya. Biasanya Aira akan gemetar ketakutan kalau Rian membentak sedikit saja. Tapi tadi, Aira terlihat seperti ratu yang memandang rendah rakyat jelata. Ah, kamu kebanyakan mikir. Bella menepuk paha Rian. Fokus aja. Malam ini kita usir dia. Aku udah gak sabar mau rombak dekorasi rumah itu. Selera Aira kampungan banget. Aku mau ganti sofa, ganti gorden, terus kamar utamanya harus kita ganti kasurnya. Jijik aku bekas dia. Rian mengangguk, mencoba mengusir rasa gundahnya. Iya, kamu benar. Aku sekarang manajer area. Gajiku naik bulan depan. Kita bisa renovasi rumah itu jadi istana kecil kita sebelum kita beli rumah di kawasan elit. Mobil Rian memasuki gang perumahan. Ia harus melambat karena jalanan rusak dan sempit. Duh, Mas, kapan sih kita pindah? Jalannya jelek banget. Rusak nanti heels aku kalau turun. Keluh Bella. Sabar, sayang. Nunggu bonus akhir tahun, jawab Rian. Saat mobil Rian mendekati rumah, matanya menyipit. Lampu depan mobilnya menyorot sebuah pantat mobil mewah yang terparkir menutupi sebagian besar depan pagar rumahnya. Mobil siapa itu? Tanya Rian heran. Kok ada mobil mewah parkir di depan gubuk kita? Bella menjulurkan leher, matanya berbinar. Itu Rolls-Royce. Mas. Gila. Siapa yang bawa mobil semahal itu ke kampung ini? Pak RT nggak mungkin punya. Rian memarkirkan mobilnya dengan asal di pinggir jalan, karena halaman rumahnya tertutup penuh oleh mobil raksasa itu. Perasaan Rian mulai tidak enak. Apa Aira menjual barang-barang rumah? Tapi barang apa yang laku dijual sampai didatangi mobil semewah ini? Ayo turun, ajak Bella antusias. Mungkin ada tamu salah alamat. Atau, jangan-jangan Aira jual diri. Bella tertawa mengejek. Rian turun dengan wajah masam. Ia melihat seorang pria berjas hitam berdiri di samping mobil mewah itu. Pria itu menatap Rian dengan tatapan mengintimidasi, tanpa menyapa. Rian yang merasa dirinya manajer dan punya jabatan,
merasa tersinggung tidak disapa. "Minggir," kata Rian ketus pada pengawal itu sambil menggandeng Bella. "Ini rumah saya." Pengawal itu tidak menjawab, hanya bergeser sedikit memberi jalan. Rian melangkah masuk ke halaman, lalu mendorong pintu depan dengan kasar. "Aira," teriak Rian begitu kakinya menginjak ruang tamu. "Keluar kamu. Jangan pikir mentang-mentang kamu senyum-senyum tadi aku luluh. Kemasi barangmu sekarang." Bella masuk mengekor di belakang Rian sambil berkacak pinggang. "Iya, cepetan. Aku nggak mau nunggulah." Kalimat Bella terhenti di tenggorokan. Rian juga mematung. Pemandangan di ruang tamu membuat otak mereka blank sejenak. Di sana, Aira duduk dengan tenang di satu sisi sofa. Ia sudah berganti pakaian, mengenakan setelan santai namun terlihat bersih. Wajahnya segar, tanpa jejak air mata. Dan di sebelahnya, duduk seorang pria asing. Pria itu tampan, berwibawa, dan memancarkan aura kekuasaan yang membuat Rian secara naluriah merasa kecil, meski ia tidak tahu siapa orang itu. Pria itu menatap Rian dan Bella dengan tatapan menilai, dari ujung kaki hingga ujung kepala, tatapan yang membuat Rian merasa telanjang dan kotor. Siapa kau?" tanya Rian gagap, menunjuk pria itu. Rasa cemburu dan amarah tiba-tiba naik ke kepala Rian. Otaknya langsung menyimpulkan hal yang paling masuk akal baginya. "Oh, hebat." Rian bertepuk tangan sarkas. Wajahnya merah padam. "Ternyata ini kelakuanmu, Aira? Di depan Sok Alim, Sok Suci, ternyata kamu simpanan. Om-om. Pantas kamu tadi senyum-senyum dicerai. Ternyata kamu sudah punya Mbak King An." Bella langsung menyambar, "Ya ampun, Aira. Murahan banget sih. Belum juga masa iddah, udah bawa laki-laki ke rumah suami? Mobil di depan itu punya dia? Kamu jual tubuh kamu demi kemewahan?" Aira hendak membuka mulut, tapi Sagara mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat agar Aira diam. Sagara perlahan berdiri. Tingginya 185 cm, menjulang jauh di atas Rian yang hanya 170 cm. Sagara berjalan pelan mendekati Rian. "Lanjutkan," ucap Sagara pelan, suaranya berat dan berwibawa. "Keluarkan semua isi kepalamu yang kotor itu. Aku ingin dengar." Rian merasa terintimidasi, tapi egonya sebagai pemilik rumah dan suami, meski baru saja menalak, membuatnya tak mau kalah. Dia mendongak menantang Sagara. "Heh, jangan sok jagoan ya. Kamu nggak tahu siapa saya?" Rian menepuk dadanya. "Saya Rian, manajer area PT Nusantara Abadi. Saya punya jabatan." "Kamu siapa? Gigolo sewaan Aira? Atau bandar judi?" Sagara tersenyum tipis. Sangat tipis. "Manajer area PT Nusantara Abadi?" ulang Sagara, seolah mengeja jabatan itu dengan nada geli. "Jabatan yang imut." "Imut?" Rian melotot. "Kurang ajar. Keluar dari rumah saya. Dan kamu Aira, bawa sampahmu ini keluar. Aku jijik melihat kalian." "Rumahmu?" Sagara tertawa kecil. Ia menoleh pada Aira. "Dek, bukannya kontrak rumah ini atas namamu? Dan uang sewanya dibayar pakai uang tabungan warisan ibu dulu, karena Rian bilang gajinya belum turun." Wajah Rian pucat pasi. "Dari mana kamu tahu? Aira, kamu cerita aib rumah tangga ke orang asing ini?" "Dia bukan orang asing, Rian," jawab Aira tenang. Ia berdiri dan berjalan ke samping Sagara. "Dan tolong jaga mulutmu. Kamu sedang berbicara dengan orang yang bisa membeli harga dirimu dalam hitungan detik." "Halah, omong kosong," seru Bella. "Palingan juga mobil rental. Mas Rian, usir mereka. Panggil satpam komplek." Sagara menghela napas panjang, seolah menghadapi anak kecil yang rewel. Ia merogoh saku jas bagian dalamnya, mengeluarkan ponselnya, dan menekan sebuah nomor. Loudspeaker diaktifkan. "Halo, selamat malam, Pak Sagara," terdengar suara panik dan sangat hormat dari seberang telepon. Rian membeku. Dia kenal suara itu. Itu suara Pak Handoko, Direktur Utama PT Nusantara Abadi. Bos tertingginya Rian di kantor cabang,
orang yang Rian sembah-sembah dan takuti. Malam, Handoko, sapa Sagara santai, matanya tetap menatap tajam ke manik mata Rian yang mulai gemetar. Ada perintah apa Pak Sagara menelepon malam-malam begini? Saya siap laksanakan, jawab Pak Handoko dengan nada penuh ketundukan. Saya sedang bersama salah satu karyawanmu. Namanya Rian. Katanya dia manajer area yang baru kamu angkat. Rian? Ah, iya Pak. Rian Pratama. Benar Pak, dia baru promosi bulan lalu. Apakah dia membuat kesalahan, Pak? Rian gemetar hebat. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Bagaimana mungkin pria asing di rumah kontrakannya ini bisa menelepon direktur utama dan dipanggil? Pak, dengan nada setakut itu? Sagara tersenyum miring pada Rian yang kini berkeringat dingin. Kesalahan? Sagara bicara pada telepon itu, tapi matanya menghunus jantung Rian. Handoko, siapkan surat pemecatan untuk Rian Pratama sekarang juga. Dan pastikan dia di blacklist dari seluruh anak perusahaan Adhitama Group dan mitra bisnis kita. Baik Pak Sagara. Segera saya laksanakan. Tapi kalau boleh tahu, apa kesalahan fatalnya Pak? Kesalahannya? Sagara merangkul bahu Aira erat. Dia sudah salah memilih lawan. Dia menghina adik kandung pemilik Adhitama Group. Hening. Ponsel di tangan Rian, yang tadinya hendak ia pakai merekam untuk viral, terjatuh ke lantai. Bro. Lutut Rian menghantam lantai keramik yang dingin. Wajahnya kehilangan seluruh darahnya. Dia menatap Aira dan Sagara bergantian dengan tatapan horor. Adik kandung pemilik Adhitama? Rian bergumam seperti orang gila. Sagara mematikan telepon, lalu menatap Rian yang bersimpu di lantai dengan tatapan jijik. Selamat datang di neraka yang kamu ciptakan sendiri, Rian, bisik Sagara. Suara detak jam dinding tua di ruang tamu itu terdengar seperti palu hakim yang sedang mengetuk vonis mati. Rian masih bersimpuh di lantai keramik yang dingin, lututnya seolah tertanam di sana, tak mampu digerakkan. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, kini pucat pasi seperti mayat hidup. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar selain desahan napas yang tersendat-sendat. Di sampingnya, Bella berdiri mematung. Tangannya yang memegang tas branded tiruan gemetar hebat. Otaknya berusaha keras menolak informasi yang baru saja didengarnya, namun aura kekuasaan yang memancar dari pria bernama Sagara ini terlalu nyata untuk dianggap lelucon. Adhitama Group. Bisik Rian, suaranya terdengar seperti orang yang sedang mengigau. Pemilik Adhitama Group. Sagara masih duduk dengan santai, menatap Rian dengan sorot mata yang bisa membekukan lahar panas. Ia tidak perlu berteriak. Keheningannya jauh lebih menakutkan daripada bentakan Rian yang selama ini sering kudengar. Tidak mungkin. Tiba-tiba Bella memekik. Suaranya melengking tinggi, memecah ketegangan. Ia menunjuk wajah Sagara dengan jari telunjuknya yang berkuku palsu panjang. Kalian pasti bersekongkol. Aira, kamu bayar aktor ini berapa? Hah? Jangan mimpi membodohi kami. Pemilik Adhitama Group itu orang kaya raya, gak mungkin mau menginjakan kaki di kontrakan kumuh ini. Mas Rian, bangun. Mereka cuma mau prank kita. Rian menoleh ke arah Bella, secercah harapan bodoh muncul di matanya. Benar juga, mana mungkin? Sagara terkekeh pelan. Ia tidak menjawab Bella, melainkan menoleh padaku. Dek, berikan map biru yang ada di tas kakak. Aku mengangguk, mengambil map kulit berwarna biru tua yang tergeletak di meja di samping tas kerja Sagara. Aku menyerahkannya pada kakakku. Sagara membuka map itu, mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat resmi berlambang emas. Lambang yang sangat dikenali Rian karena ada di setiap sudut kantornya. Rian Pratama, baca Sagara dengan nada datar. NIP 202109888. Jabatan, Junior Manager Area. Gaji pokok 12 juta rupiah. Tunjangan 5 juta rupiah. Fasilitas kredit mobil kantor Honda CR-V plat B 1998 RFP. Benar? Rian menelan ludah. Itu data akurat. Sangat akurat. Sagara melempar kertas itu ke wajah Rian. Kertas itu melayang pelan dan jatuh tepat di pangkuannya. Dan ini, Sagara mengeluarkan lembar kedua.
Laporan pengeluaran entertainment yang kamu manipulasi. Tanggal 3 November, klaim makan malam dengan klien di Hotel Mulia sebesar 3,5 juta. Padahal di tanggal itu, kamu check-in di hotel yang sama atas nama Bella Puspita. CCTV hotel sudah ada di tangan tim keamanan saya. Mata Bella membelalak. Wajahnya yang penuh make-up tebal kini terlihat retak. Kamu korupsi uang perusahaan untuk meniduri wanita ini. Lanjut Sagara, nadanya mulai menajam. Kamu pikir Adhitama Group sebodoh itu? Kami membiarkan tikus-tikus kecil sepertimu kenyang dulu sebelum kami pasang perangkapnya. Dan malam ini, perangkapnya tertutup. Rian gemetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya. Tiba-tiba, ponsel Rian yang tergeletak di lantai berdering lagi. Layarnya menyala, menampilkan nama Pak Handoko, Dirut. Dengan tangan gemetar, Rian memungut ponsel itu. Ia menatap Sagara dengan tatapan memohon, meminta izin lewat matanya. Sagara hanya mengangguk kecil, memberikan isyarat, angkat saja. Halo, Pak? Suara Rian terdengar seperti cicit tikus kejepit. Suara Pak Handoko terdengar menggelegar, bahkan tanpa perlu di loudspeaker. Rian, kamu cari mati ya? Saya baru saja dapat konfirmasi dari sekretaris pusat. Kamu berurusan dengan keluarga Pak Sagara? Apa yang kamu lakukan, bodoh? Mulai detik ini, kembalikan semua aset kantor. Mobil, laptop, kartu akses. Jangan berani-berani datang ke kantor besok pagi, atau Satpam akan menyeretmu keluar. Surat pemecatan tidak hormat sudah saya kirim ke emailmu. Kau tamat, Rian? Tut. Sambungan terputus. Dunia Rian runtuh seketika. Ia menjatuhkan ponselnya lagi. Kali ini, air mata benar-benar keluar dari matanya. Bukan air mata penyesalan tulus, tapi air mata ketakutan akan kemiskinan yang membayang di depan mata. Rian merangkak maju. Ya, dia merangkak. Mengabaikan harga dirinya, dia mendekati kaki Sagara dan mencoba meraih ujung celana bahan kakakku. Pak Sagara, ampun, Pak. Rian terisak. Saya tidak tahu. Sumpah mati saya tidak tahu kalau Aira adik Bapak. Kalau saya tahu, saya akan perlakukan dia seperti ratu. Pak, tolong jangan pecat saya. Cicilan saya banyak. Pak, saya mohon. Sagara menarik kakinya mundur dengan jijik sebelum tangan kotor Rian menyentuhnya. Kalau kamu tahu dia adikku, kamu akan memperlakukannya seperti ratu, ulang Sagara sinis. Itu masalahmu, Rian. Kamu menghargai manusia hanya berdasarkan label harganya. Kamu tidak pernah mencintai adikku. Kamu hanya mencintai apa yang bisa dia berikan padamu. Rian beralih padaku. Ia bersujud di kakiku, memeluk betis kakiku erat-erat. Aira, sayang, tolong Mas. Rian menangis meraung. Mas hilaf, Mas cuma emosi sesaat tadi di pesta. Mas nggak serius mau cerai. Kita bisa perbaiki ini, ya? Kita mulai dari awal. Kamu cinta sama Mas kan? Kamu selalu turutin Mas kan? Bilang sama kakakmu, jangan pecat Mas. Aku menatap puncak kepala Rian yang tertunduk di kakiku. Dulu, aku sangat memuja pria ini. Dulu, aku rela makan nasi kecap asalkan dia bisa makan daging. Dulu, aku rela tidak beli skincare agar dia bisa beli jam tangan bagus. Tapi sekarang, melihatnya mengemis seperti ini, rasa cintaku menguap tanpa sisa. Yang tersisa hanya rasa kasihan. Kasihan karena dia begitu menyedihkan. Lepaskan, Mas, kataku pelan tapi tegas. Enggak mau. Kamu istriku. Istri harus patuh sama suami. Rian makin mengeratkan pelukannya di kakiku. Watak aslinya yang egois kembali muncul dalam kepanikan. Istri? Aku tertawa hambar. Bukankah tadi di ballroom hotel, di depan ratusan orang, kamu sudah menjatuhkan talak? Secara agama, aku bukan istrimu lagi, Mas. Kamu yang membuangku. Ingat? Itu cuma emosi. Aku tarik ucapan itu. Talak tidak bisa ditarik semudah meludah lalu dijilat lagi. Rian, Sagara menyela tajam. Ia memberi isyarat pada pengawalnya yang berdiri di pintu.
Pengawal berbadan besar itu maju, mencengkeram kera belakang jas Rian dan menariknya paksa hingga Rian terjerembab ke belakang, menjauh dari kakiku. "Aira!" teriak Bella yang dari tadi diam karena syok. Kini ia maju, mencoba taktik lain. "Kamu tega ya? Oke, suamimu salah. Tapi kamu juga salah. Kenapa kamu bohong soal identitasmu? Kalau kamu jujur dari awal kamu kaya raya, Rian gak bakal selingkuh. Ini semua salah kamu yang pelit dan tertutup. Kamu menjebak kami." Aku menatap Bella tak percaya. Logika macam apa itu? Aku menyembunyikan identitasku karena aku ingin mencari pria yang tulus mencintaiku, bukan mencintai uang kakakku. Jawabku tenang, menatap mata Bella tajam. "Dan terima kasih, Bella. Berkat kamu dan keserakahan kalian, aku jadi tahu kualitas Rian yang sebenarnya. Kalian berdua memang pasangan serasi. Sama-sama murah. Jaga mulutmu." Bella hendak menamparku. Plak! Belum sempat tangan Bella menyentuh pipiku, tangan Sagara sudah menepisnya kasar. Tenaga Sagara membuat Bella terdorong mundur dan hampir jatuh. "Sentuh adikku 1 inci saja. Aku pastikan kamu membusuk di penjara wanita," ancam Sagara dengan suara rendah yang mengerikan. "Sekarang, kalian berdua, keluar dari rumah ini." "Ini rumah kami," protes Rian yang masih terduduk lemas di lantai. "Kami bayar kontrakannya." "Salah," potongku. Aku mengambil sebuah map dari laci meja TV. "Lihat ini. Kontrak rumah ini atas namaku, Aira. Dan pembayaran 2 tahun terakhir ditransfer dari rekeningku, uang tabungan peninggalan ibu yang kamu paksa aku cairkan dulu. Kamu bilang gajimu belum turun. Ingat? Kamu tidak pernah membayar sepeser pun untuk atap yang menaungimu ini, Rian." Wajah Rian semakin hancur. Dia benar-benar lupa, atau pura-pura lupa, bahwa selama ini dia hidup menumpang di atas pengorbananku. "Mobil itu." Rian menunjuk keluar dengan lemas. "Mobil CR-V itu. Itu aset perusahaan," potong Sagara. "Dan karena kamu sudah dipecat per malam ini, kuncinya harus diserahkan. Sekarang." Sagara mengulurkan tangan. Rian gemetar. Mobil itu adalah kebanggaannya. Simbol kesuksesannya. Jika mobil itu diambil, dia tidak punya kendaraan. Motor lamanya sudah dia jual demi membelikan kalung emas untuk Bella. "Kuncinya, Rian," desak Sagara. Dengan berat hati, Rian merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil dengan gantungan kulit itu. Saat ia meletakkannya di tangan Sagara, rasanya seperti menyerahkan sebagian nyawanya. "Pengacara saya akan mengurus akta cerai secepat kilat. Besok pagi kurir akan mengantar dokumen yang harus kamu tanda tangani. Jangan coba-coba menghindar atau mempersulit, atau saya akan buka kasus penggelapan uangmu ke ranah pidana." Sagara memberikan ultimatum terakhir. "Keluar," perintah Sagara. Pengawal Sagara menyeret Rian berdiri. Rian limbung, kakinya tak bertenaga. Bella yang juga ketakutan setengah mati akhirnya memapah Rian. Mereka berjalan tertatih menuju pintu keluar. Saat sampai di ambang pintu, Rian berhenti. Ia menoleh ke belakang, menatapku untuk terakhir kalinya di rumah ini. Matanya basah, penuh penyesalan, tapi juga penuh dendam. Kamu curang, Aira?" bisiknya serak. "Aku tidak curang, Mas," jawabku, memberikan senyuman tipis, senyuman perpisahan. "Aku hanya berhenti menjadi bodoh. Selamat menikmati hidup barumu bersama wanita berkelas pilihanmu." Sagara memberi kode pada pengawalnya. "Tunggu," kata pengawal itu saat Rian dan Bella hendak menaiki mobil CR-V. "Mau apa lagi?" bentak Bella histeris. "Mobil ini disita perusahaan sekarang juga," kata pengawal itu datar. "Silakan jalan kaki atau naik ojek. Barang-barang pribadi kalian yang ada di dalam mobil, silakan ambil. Saya beri waktu 2 menit." "Apa?" Rian histeris. "Ini tengah malam, hujan, kami mau pulang naik apa?" "Itu bukan urusan kami," jawab pengawal itu dingin. Aku dan Sagara berdiri di teras, menyaksikan pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan itu. Rian dan Bella, dengan pakaian pesta mereka yang basah terkena rintik hujan, sibuk mengeluarkan barang-barang remeh dari dalam mobil. Tisu,
bantal leher, sepatu ganti Bella. Mereka terlihat sangat kerdil. Setelah barang-barang mereka dikeluarkan dan diletakkan di aspal basah, pengawal itu masuk ke dalam mobil CR-V Rian, menyalakan mesin, dan membawanya pergi menjauh, mengikuti mobil Rolls-Royce Sagara yang dikemudikan sopir lain untuk dipindahkan. Rian dan Bella berdiri di pinggir jalan yang gelap dan becek. Jas mewah Rian basah kuyup. Make up Bella luntur. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada taksi. Aplikasi ojek online mungkin sulit didapat di jam segini di daerah pinggiran ini. Mas, kita gimana ini? Rengek Bella, suaranya bergetar kedinginan. Aku nggak mau jalan kaki. Heels aku sakit. Diam kamu, bentak Rian frustrasi, mendorong bahu Bella. Ini semua gara-gara mulutmu yang menghina dia tadi. Kok aku? Kamu yang selingkuh. Suara pertengkaran mereka terdengar samar-samar ditelan suara hujan yang makin deras. Aku menutup pintu rumah perlahan. Klik. Suara kunci diputar. Di dalam rumah yang hangat, aku bersandar pada pintu dan merosot duduk di lantai. Lega. Sangat lega. Sagara menghampiriku, duduk di sampingku di lantai, dan merangkul bahuku. Sudah selesai, Dek. Babak 1 selesai, bisik Kak Sagara lembut. Besok, kita mulai hidup barumu yang sebenarnya. Kakak akan pastikan tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Aku mengangguk, menyandarkan kepala di bahu kakakku. Malam ini, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sementara Rian dan Bella memulai mimpi buruk panjang mereka di luar sana, di bawah hujan yang tak kenal ampun. Malam itu, langit Jakarta seolah turut menumpahkan kemarahannya. Hujan badai mengguyur tanpa ampun, membasahi dua sosok yang berjalan tertatih di trotoar yang becek. Rian dan Bella. Tidak ada lagi wibawa seorang manajer area, tidak ada lagi keanggunan wanita sosialita. Yang ada hanyalah dua manusia basah kuyup, menggigil, dengan sepatu mahal yang kini penuh lumpur. Mas, dingin. Rintih Bella, giginya gemerutuk. Gaun merah terbukanya yang tadi terlihat seksi di pesta, kini menjadi siksaan karena angin malam menembus kulitnya yang nyaris telanjang. Diam, bentak Rian kasar. Dia berjalan cepat sambil menjinjing sepatu pantofelnya yang sudah jebol terkena genangan air. Ponselku mati kena air. Dompetku tertinggal di dashboard mobil yang disita tadi. Kamu ada uang tunai nggak? Bella meraba clutch kecilnya dengan tangan gemetar. Cuma ada 100.000, Mas. Sisanya kartu kredit. Sial. Rian menendang tong sampah di pinggir jalan. Kartu kreditmu itu tambahannya dari rekeningku. Pasti sudah diblokir juga sama ban karena aku di PHK tidak hormat. Kita nggak bisa ke hotel bagus. Akhirnya, dengan sisa harga diri yang sudah hancur lebur, mereka terpaksa check-in di sebuah losmen kecil di pinggir jalan raya. Kamarnya sempit, pengap, dan berbau rokok. Spray kasurnya terlihat kusam dengan bercak noda yang mencurigakan. Saat pintu kamar terkunci, Bella melempar tasnya ke lantai dan meledak. Aku nggak percaya ini, teriak Bella histeris. Tadi pagi aku masih perawatan di klinik kecantikan mahal, malam ini aku tidur di gubuk tikus ini. Mas, kamu harus lakuin sesuatu. Telepon teman-temanmu, pinjam uang, atau tuntut perusahaan itu. Rian duduk di tepi kasur yang pernya berdecit, menjambak rambutnya sendiri. Kamu pikir semudah itu? Sagara Adhitama itu bukan orang sembarangan. Bel, dia raksasa. Sekali dia jentikan jari, tamat riwayatku. Terus kita gimana? Tidur. Sergah Rian putus asa. Besok pagi aku akan cari kerja. Pengalamanku banyak. Aku manajer berprestasi. Pasti ada perusahaan kompetitor yang mau menerimaku. Sagara nggak mungkin menguasai seluruh Jakarta. Rian membaringkan tubuhnya, memunggungi Bella. Malam itu, tidak ada pelukan hangat. Tidak ada kata-kata manis. Hanya ada dinginnya punggung yang saling menjauh dan ketakutan akan hari esok yang mencekam. Sementara itu, di sebuah penthouse mewah di kawasan Kuningan. Sinar matahari pagi menembus tirai jendela otomatis yang terbuka perlahan. Aku mengerjapkan mata, terbangun di atas kasur king size yang begitu empuk seolah memeluk tubuhku. Aroma lavender yang menenangkan memenuhi ruangan. Ini bukan mimpi. Aku bangun dan berjalan ke balkon.
Dari lantai 45 ini, Jakarta terlihat kecil. Mobil-mobil di jalanan terlihat seperti mainan. Dulu, aku adalah salah satu semut kecil di bawah sana yang berjuang demi uang receh rian. Sekarang, aku berada di atasnya. Sudah bangun, Tuan Putri? Aku menoleh. Kak Sagara berdiri di ambang pintu, membawa nampan berisi sarapan, krowasang, buah-buahan segar, dan segelas jus jeruk. Dia mengenakan celemek di atas kemeja kerjanya. Pemandangan yang membuat mataku berkaca-kaca. CEO yang ditakuti ribuan karyawan itu memasakkan sarapan untuk adiknya. Kakak nggak perlu repot begini, kan ada asisten rumah tangga, kataku sambil duduk di kursi balkon. Untuk adikku yang sudah menderita 3 tahun, apa sih yang nggak? Sagara tersenyum hangat, menuangkan teh hangat untukku. Makanlah. Hari ini jadwalmu padat. Jadwal apa? Pertama, dokter gizi dan psikolog akan datang memeriksa kesehatanmu. Kedua, desainer langganan kakak akan datang membawa katalog baju baru. Semua baju lamamu yang dari Rian sudah kakak suruh bakar, kata Sagara santai sambil mengunyah apel. Dan ketiga, pengacaraku, Pak Hotman, akan datang membawa berkas cerai yang sudah ditandatangani Rian. Aku terdiam sejenak. Secepat itu? Rian tidak punya pilihan. Wajah Sagara berubah serius. Tim audit perusahaan menemukan bukti dia menggelapkan dana operasional hampir 500 juta selama setahun ini untuk gaya hidup Bella. Pilihannya cuma 2. Tanda tangan surat cerai tanpa menuntut harta gono gini, atau dia masuk penjara 5 tahun. Aku menghela napas lega. Tuhan Maha Adil. Terima kasih, Kak. Jangan berterima kasih dulu. Mata Sagara berkilat jenaka. Pertunjukan utamanya baru dimulai. Kamu tahu Rian sedang apa sekarang? Siangnya, Rian mengenakan kemeja kerjanya yang tersisa, yang semalam dia setrika menggunakan gelas panas berisi air mendidih, karena losmen tidak menyediakan setrika. Dia berusaha tampil rapi meski wajahnya terlihat kusut kurang tidur. Dengan percaya diri, dia melangkah masuk ke lobi PT Megah Perkasa, kompetitor utama perusahaan lamanya. Rian yakin, dengan portofolionya sebagai manajer area yang berhasil menaikkan omzet, dia akan diterima dengan tangan terbuka. Saya ingin bertemu Pak Burhan, Direktur HRD, kata Rian pada resepsionis. Bilang saja Rian Pratama, mantan manajer Nusantara Abadi. Resepsionis itu menelepon ke dalam. Beberapa saat kemudian, wajahnya berubah canggung. Maaf, Pak Rian. Pak Burhan tidak bisa ditemui. Kenapa? Saya sudah kenal baik dengan beliau. Tolong sampaikan saya ada penawaran strategi bisnis yang bagus, desak Rian. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya keluar dari lift. Itu Pak Burhan. Pak Burhan. Rian langsung mengejar. Pak, saya Rian. Saya. Pak Burhan berhenti, menatap Rian dengan tatapan seperti melihat penderita kusta. Dia mundur selangkah, menjaga jarak. Rian, kata Pak Burhan dingin. Jangan buat keributan di sini. Pulanglah. Pak, saya butuh bicara. Saya baru keluar dari Nusantara Abadi, dan saya ingin menawarkan jasa saya untuk Megah Perkasa. Saya tahu rahasia dapur mereka. Cukup, potong Pak Burhan tegas. Suaranya meninggi hingga beberapa orang di lobi menoleh. Kamu pikir saya gila menerima kamu? Pagi ini, sebuah memo blacklist beredar di Asosiasi Pengusaha Retail Nasional. Namamu ada di urutan paling atas, dicetak tebal dengan tinta merah. Jantung Rian berhenti berdetak. Apa? Pak Burhan mendekat, berbisik dengan nada memperingatkan. Kamu menyinggung keluarga Adhitama, Rian. Sagara Adhitama itu pemegang saham minoritas di banyak perusahaan, termasuk penyuplai bahan baku kami. Jika saya menerimamu, perusahaan kami akan diputus kontraknya oleh Adhitama Group. Tidak ada satupun perusahaan waras di kota ini yang akan mempekerjakanmu, bahkan sebagai cleaning service sekalipun. Rian terhuyung ke belakang. Kakinya lemas. Pergilah, usir Pak Burhan. Security. Antar bapak ini keluar. Diusir seperti anjing kurap. Rian diseret keluar oleh 2 satpam bertubuh kekar dan dilempar ke trotoar panas. Ponselnya berbunyi. Itu Bella. Mas, kamu di mana?
Pihak hotel mau ngusir kita karena jam check-out sudah lewat, dan aku nggak punya uang buat perpanjang. Cepat balik bawa uang. Diam kamu. Teriak Rian ke ponselnya, frustrasi memuncak. Nggak ada uang. Nggak ada kerjaan. Kita tamat, Bella. Kita tamat. Rian mematikan ponselnya. Dia duduk di pinggir trotoar, membenamkan wajah di antara kedua lututnya. Orang-orang berlalu lalang menatapnya aneh. Pria berjas rapi, tapi menangis terseduh-seduh di pinggir jalan. Bayangan wajah Aira yang tersenyum tenang semalam kembali muncul. Dulu, Aira selalu menyambutnya pulang kerja dengan teh hangat dan pijatan di kaki, tak peduli sekasar apapun Rian padanya. Aira adalah rumah yang dia bakar demi sebuah tenda plastik bernama Bella. Dan sekarang, saat hujan badai datang, tenda plastik itu bocor dan terbang terbawa angin. Sementara rumah kokoh itu telah menutup pintunya rapat-rapat. Sore harinya, kurir datang ke tempat Rian dan Bella yang kini duduk melamun di sebuah warung kopi pinggir jalan, karena sudah diusir dari losmen. "Pak Rian Pratama?" tanya kurir itu. Rian mendongak lesu. "Ya." "Paket dokumen dari kantor hukum Hotman Urekan." Rian menerima amplop tebal itu dengan tangan gemetar. Bella langsung merebutnya dan merobek amplopnya dengan kasar. "Apa ini?" pekik Bella. "Surat cerai? Dan surat tagihan hutang?" Rian merebut kertas itu. Matanya membelalak membaca isinya. Sagara tidak main-main. Di sana tertulis rincian, pengembalian aset dana. Biaya sewa rumah selama 3 tahun, dibayar oleh Aira 108 juta rupiah. Penggelapan dana perusahaan, audit internal 485 juta rupiah. Biaya kerusakan mental dan material, gugatan perdata 1 miliar rupiah. Total yang harus dibayar, hampir 1,6 miliar rupiah. Di bawah angka itu, ada catatan kecil tulisan tangan, bayar dalam tempo 30 hari, atau penjara menantimu. SA. 1,6 miliar. Rian bergumam, wajahnya seputih kertas. "Dari mana aku dapat uang segitu? Ginjal kita berdua dijual pun gak akan cukup." Bella melempar kertas itu ke wajah Rian. "Ini semua salahmu. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu manajer hebat. Ternyata kamu cuma penipu yang bikin hidupku susah." Ngaca dong." Rian berdiri, emosinya meledak. Dia mencengkeram lengan Bella kasar. "Setengah uang itu habis buat tas-tas KW kamu. Buat skincare kamu. Buat liburan kamu. Sekarang kamu mau cuci tangan? Lepasin. Sakit." Bella memberontak, memukul dada Rian dengan tasnya. Pertengkaran mereka menjadi tontonan warga sekitar. Sangat memalukan. Sangat rendah. Jauh dari citra, pasangan elit, yang mereka pamerkan di pesta pernikahan kemarin malam. Di seberang jalan, sebuah mobil sedan hitam dengan kaca gelap terparkir. Kaca jendela belakang turun sedikit. Aku melihat semuanya dari dalam mobil yang nyaman itu. Melihat Rian dan Bella saling cakar di depan warung kopi kumuh. "Sudah puas melihatnya, Nona?" tanya sopir kakakku. Aku menatap datar, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Rasa sakit hatiku belum lunas, hanya dengan melihat mereka bertengkar sekali. "Jalan, Pak," perintahku pelan. Ini baru permulaan bagi mereka. Mobilku melaju pelan, meninggalkan masa laluku yang menyedihkan di belakang, menuju masa depan yang cerah benderang. Aku mengelus perutku yang terasa sedikit kram. "Tunggu, kram?" Aku teringat sesuatu. Bulan ini aku belum datang bulan. Dan sebelum Rian menceraikanku, tepatnya 3 minggu lalu saat dia mabuk pulang dari pesta kantor, dia memaksaku melayaninya, satu-satunya momen kami berhubungan badan dalam 6 bulan terakhir. Jantungku berdegup kencang. Apakah mungkin? Aroma antiseptik yang khas menguar di ruangan VVIP Rumah Sakit Ibu dan Anak terkemuka di Jakarta Pusat. Berbeda dengan klinik BPJS sempit yang dulu sering aku kunjungi sendirian saat demam, ruangan ini lebih mirip kamar hotel bintang 5. Sofa kulit empuk, pendingin ruangan yang sejuk, dan vas bunga segar di meja sudut. Dokter Kartika, spesialis kandungan senior, tersenyum lembut sambil membersihkan sisa gel di perut datarku dengan tisu lembut. "Bagaimana, Dok?" tanya Kak Sagara yang berdiri di samping ranjang periksa. Wajahnya tegang,
seolah sedang menunggu hasil tender proyek triliunan rupiah. Dokter Kartika memutar layar monitor USG ke arah kami. Di layar hitam putih itu, terlihat sebuah kantung kecil, sangat kecil, namun berdenyut. "Selamat, Ibu Aira," ucap Dokter Kartika hangat. Usia kandungannya 6 minggu. Janinnya terlihat sehat dan kuat. Detak jantungnya juga normal. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap layar itu dengan pandangan kabur, karena air mata yang tiba-tiba menggenang. Tanganku gemetar menyentuh perutku. Saya hamil, Dok," tanyaku tercekat. Tapi, mantan suami saya bilang saya mandul. Selama 3 tahun kami menikah, saya tidak pernah hamil, dan dia selalu menyalahkan rahim saya yang katanya kering. Dokter Kartika menggeleng prihatin. Secara medis, rahim ibu sangat subur. Kondisi sel telur ibu juga primadona. Jika selama 3 tahun tidak terjadi pembuahan, kemungkinan besar masalahnya bukan pada ibu. Bisa jadi sperma suami ibu yang kualitasnya buruk. Atau mungkin, Tuhan memang baru mempercayakan malaikat kecil ini sekarang, di saat ibu sudah lepas dari lingkungan yang toksik. Air mataku tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebebasan. Label, wanita tak sempurna, istri mandul, benalu, yang selama ini Rian tempelkan di dahiku, hancur berkeping-keping hari ini. Aku wanita sempurna. Aku bisa menjadi ibu. Sagara menggenggam tanganku erat. Matanya merah menahan haru. "Kamu dengar itu, Dek? Kamu sehat. Kamu sempurna." "Tapi Kak..." Aku menunduk, rasa takut tiba-tiba menyergap. Ini anak Rian. Darah daging bajingan itu. Sagara terdiam sejenak. Rahangnya mengeras saat nama Rian disebut. Namun, saat tatapannya jatuh ke perutku, matanya melembut kembali. Ia mencium keningku. "Salah," koreksi Sagara tegas. "Ini bukan anak Rian. Rian sudah membuangmu, berarti dia juga membuang haknya atas apapun yang ada padamu. Anak ini darah dagingmu. Keponakan Sagara Adhitama. Pewaris baru keluarga kita. Mulai detik ini, kita pastikan Rian tidak akan pernah tahu keberadaan anak ini, apalagi menyentuhnya. Kakak tidak jijik? Ini benih pengkhianat? Anak ini suci, Aira. Dia datang untuk membuktikan bahwa kamu wanita hebat. Dia datang untuk menemanimu." Sagara tersenyum, menghapus air mataku. "Kita akan besarkan dia menjadi manusia yang jauh lebih hebat dari ayah biologisnya." Rasa lega yang luar biasa membanjiri hatiku. Di dalam perutku, tumbuh sebuah kehidupan baru. Sebuah simbol kemenangan telak atas Rian dan Bella. Rian menginginkan anak sampai rela menceraikanku. Dan kini, saat dia pergi, anak itu justru hadir. Betapa indahnya skenario Tuhan dalam mempermainkan kesombongan manusia. Sementara itu, di sebuah sudut kumuh Jakarta Timur. Kontras dengan kamarku yang sejuk dan wangi, Rian dan Bella kini mendekam di sebuah kamar kos petak berukuran 3x3 meter. Dindingnya lembab dengan cat yang mengelupas, dan satu-satunya ventilasi adalah jendela nako yang kacanya sudah retak. "Panas banget sih," teriak Bella sambil mengibaskan kipas anyaman bambu yang rombeng. Keringat membuat make-up murahannya luntur, menciptakan jalur-jalur hitam di pipinya. "AC-nya nyalain dong, Mas." "Ini bukan AC, Bella. Ini kipas angin gantung, dan itu udah nyala dari tadi," bentak Rian tak kalah emosi. Dia duduk di lantai beralaskan tikar tipis, sedang menghitung uang receh logam dan uang kertas lecek hasil kerjanya hari ini. Rian, mantan manajer area yang biasa duduk di kursi ergonomis ruangan ber-AC, kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Namanya benar-benar busuk di dunia profesional, berkat daftar hitam yang disebar jaringan bisnis Sagara. Melamar jadi ojek online pun dia tidak bisa karena tidak punya motor, dan ponselnya yang canggih itu sudah dijual untuk bayar deposit kos ini. "Dapat berapa hari ini?" tanya Bella ketus, melirik tumpukan uang receh itu dengan jijik. 50.000, jawab Rian lirih. "Tadi punggungku encok, jadi nggak bisa angkat banyak karung beras." 50.000? Bella melempar kipas bambunya. "Mas, kamu gila ya? 50.000 itu cuma cukup buat beli nasi bungkus 2 kali. Terus aku makan apa? Aku butuh beli pembalut. Aku butuh sabun muka.
Muka aku udah jerawatan nih pakai sabun batangan. Syukuri aja kenapa sih? Rian berdiri, matanya nyalang. Tubuhnya yang dulu tegap dan wangi parfum mahal, kini kurus, kusam, dan berbau keringat apek. Kamu pikir gampang cari kerja? Kamu sendiri ngapain seharian? Cuma tidur? Katanya mau bantu cari uang. Aku udah coba, balas Bella histeris. Tadi pagi aku ngelamar jadi SPG rokok. Tapi kamu tahu apa? Mereka nolak aku. Katanya aku kelihatan tua dan kucel. Ini semua gara-gara kamu, Rian. Kalau aku nggak ikut kamu malam itu, aku pasti masih jadi staf administrasi yang cantik di kantor. Halah, kamu yang goda aku duluan. Kamu yang janjiin kemewahan. Pertengkaran itu menjadi menu harian mereka. Cinta yang dulu diagung-agungkan sebagai cinta sejati yang terhalang istri sah, kini menguap tak bersisa saat dihadapkan pada perut lapar dan tagihan listrik token yang terus berbunyi tit-tit minta diisi. Rian menatap Bella dengan tatapan benci. Wanita di depannya ini bukan lagi bidadari seksi yang dia banggakan di pesta. Bella kini terlihat seperti nenek sihir yang cerewet dan menuntut. Rambutnya lepek, kulitnya kusam, dan mulutnya tajam. Aku nyesel. Gumam Rian tiba-tiba. Bella berhenti berteriak. Apa? Aku nyesel cerain Aira, ucap Rian, tatapannya kosong menatap dinding lembab. Aira nggak pernah nuntut. Aira bisa masak enak cuma dari bahan sisa. Aira selalu mijitin aku kalau capek. Nggak pernah jijik sama keringatku. Aira, dia rumah yang nyaman. Oh, jadi kamu mau balik sama si mandul itu? Cibir Bella. Mimpi. Dia udah dibeli sama kakaknya yang kaya raya itu. Kamu cuma sampah buat dia sekarang. Kata-kata Bella menohok jantung Rian. Benar. Dia sampah. Dan yang paling menyakitkan, dia membuang berlian demi memungut batu kali yang kini memberatkan langkahnya. Rian mengambil selembar koran bekas yang menjadi alas makan mereka. Matanya tertuju pada sebuah kolom berita bisnis kecil di pojok halaman. Yayasan Adhitama peduli tunjuk pimpinan baru. Aira Adhitama fokus pada pemberdayaan wanita korban KDRT. Di sana terpampang foto Aira. Rian mendekatkan koran itu ke matanya yang tak percaya. Di foto itu, Aira terlihat sangat berbeda. Dia mengenakan blazer putih yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya. Ya Tuhan, wajahnya bersinar. Senyumnya penuh wibawa dan percaya diri. Dia terlihat 10 tahun lebih muda dan 1000 kali lebih cantik daripada saat menjadi istri Rian. Aira? Bisik Rian, tangannya mengelus foto itu. Bella merampas koran itu. Heh, ngapain liatin foto mantan? Saat Bella melihat foto itu, dia terdiam. Rasa iri membakar dadanya hingga sesak. Aira mengenakan kalung berlian di foto itu, kalung yang harganya mungkin bisa membeli seluruh kompleks kos-kosan kumuh ini. Dia bahagia tanpa kita. Mas? Ucap Bella pelan, suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Rian merebut kembali koran itu, memeluknya di dada. Rasa penyesalan itu datang bukan seperti ombak, tapi seperti tsunami yang menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Dia telah kehilangan segalanya. Seminggu kemudian, aku mulai aktif bekerja di yayasan milik keluarga. Kak Sagara bilang, cara terbaik untuk sembuh dari luka batin adalah dengan menyibukkan diri dan menjadi berdaya. Pagi itu, aku mengunjungi sebuah panti sosial yang dibina oleh yayasan kami. Aku turun dari mobil Alphard putih dengan hati-hati, tanganku refleks melindungi perutku yang masih rata. Meski belum terlihat, aku sudah merasakan ikatan batin yang kuat dengan janin ini. Selamat pagi, Ibu Aira, sapa kepala panti dengan hormat. Pagi, Bu Ratna. Bagaimana kondisi anak-anak? Tanyaku ramah. Saat kami sedang berjalan meninjau fasilitas, mataku menangkap sosok di seberang pagar panti. Pagar itu berbatasan langsung dengan pasar tradisional yang becek. Di sana, di antara tumpukan sampah sayuran, aku melihat seorang pria memanggul karung goni yang sangat besar di pundaknya. Jalannya terseok-seok. Pakaiannya kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak, celananya dekil penuh tanah. Pria itu berhenti sejenak untuk menyeka keringat dengan lengan bajunya yang kotor. Saat dia mendongak, pandangan kami bertemu. Rian. Jantungku berdesir, tapi bukan karena cinta.
Melainkan karena kaget melihat betapa cepat karma bekerja. Baru 2 minggu, dan dia sudah terlihat seperti orang yang menua 10 tahun. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung dan hitam. Rian mematung melihatku. Karung beras di pundaknya seolah tak terasa berat lagi dibandingkan beban rasa malu yang menghantamnya saat melihatku berdiri di sisi yang bersih, wangi, dan terhormat, dikawal 2 asisten. Mulut Rian bergerak, seolah memanggil namaku. Aira. Aku menatapnya datar. Tanpa senyum, tanpa ekspresi. Tatapan orang asing. Lalu, perlahan tanganku bergerak turun, mengelus perutku secara naluriah. Sebuah gerakan sederhana yang memiliki sejuta makna. Mata Rian mengikuti gerakan tanganku. Dia melihat tanganku di perut. Matanya membelalak. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu gestur seorang ibu hamil. Wajahnya berubah dari malu menjadi shock luar biasa. Mulutnya menganga. Tidak mungkin. Aku bisa membaca gerak bibirnya dari kejauhan. Sebelum dia sempat bereaksi lebih jauh atau berlari ke arahku, aku memalingkan wajah. Ayo, Bu Ratna, kita lanjut ke dalam. Di sini baunya kurang sedap, kataku tenang, lalu berbalik memunggungi Rian. Aku melangkah pergi, meninggalkan Rian yang menjatuhkan karung berasnya ke lumpur. Dia terpaku dalam kehancuran barunya, menyadari bahwa mantan istrinya yang dia hina mandul, kini sedang mengandung. Dan dia tidak punya hak sedikit pun untuk bertanya, apalagi mengklaim. Hari itu aku belajar satu hal, balas dendam terbaik bukanlah mencelakai musuhmu, tapi membiarkan mereka melihatmu bahagia dan utuh, sementara mereka hancur berkeping-keping oleh pilihan mereka sendiri. Dan bagi Rian, penderitaan sesungguhnya baru saja dimulai. Dia tahu aku hamil, dan ketidaktahuan tentang anak siapa itu akan menghantuinya seumur hidup. Apakah itu anaknya? Atau anak pria lain? Pertanyaan itu akan menjadi racun yang membunuhnya perlahan setiap malam. 5 bulan telah berlalu sejak malam perceraian yang menggemparkan itu. Perutku kini sudah membuncit, menandakan kehidupan yang tumbuh semakin kuat di dalamnya. Usia kandunganku memasuki 7 bulan. Aku tidak lagi menyembunyikannya di balik baju longgar. Sebaliknya, aku memamerkannya dengan bangga dalam balutan maternity dress yang elegan. Hari ini, aku menghadiri peresmian klinik kesehatan gratis yang didanai oleh Yayasan Adhitama. Aku tidak sendiri. Di sampingku, berjalan seorang pria yang selama 3 bulan terakhir ini menjadi alasan aku berani membuka hati kembali. Namanya Elang. Dia bukan pengusaha kaya raya seperti Kak Sagara, juga bukan pria yang gila jabatan seperti Rian. Elang adalah seorang dokter spesialis anak yang mendedikasikan hidupnya untuk kegiatan sosial. Kami bertemu saat dia menjadi relawan di salah satu panti asuhan binaanku. Jalan pelan-pelan, Ra, ucap Elang lembut, tangannya sigap menahan punggungku saat kami menaiki anak tangga panggung. Tatapannya teduh, tidak ada tuntutan, hanya ada ketulusan. Berbeda dengan Rian yang selalu berjalan cepat di depan dan membiarkanku tertatih mengejar, Elang selalu menyamakan langkahnya denganku. Aku baik-baik saja, Dok, godaku sambil tersenyum. Panggil Elang saja kalau di luar jam praktek. Ingat, bisiknya sambil tersenyum, menampilkan lesung pipi yang manis. Kak Sagara, yang sedang memberikan sambutan di podium, tersenyum lebar melihat kami. Dulu, Kak Sagara sangat selektif dan galak pada pria manapun yang mendekatiku. Tapi pada Elang, Kak Sagara memberikan lampu hijau penuh. Dia pria baik, Dek. Matanya tidak bohong. Dia mencintaimu dan anakmu, bukan uang kita, begitu kata kakak. Dan itu benar. Elang tahu persis masa laluku. Dia tahu aku janda, dia tahu aku sedang mengandung anak mantan suamiku. Suatu malam, saat aku merasa insecure dan bertanya apakah dia malu berjalan dengan wanita hamil yang bukan mengandung anaknya, jawaban Elang membuatku menangis haru. Ayah biologis hanyalah status genetik, Aira. Tapi ayah yang sebenarnya adalah dia yang merawat, menjaga, dan mencintai anak itu sejak dalam pikiran. Izinkan aku menjadi ayah bagi anak ini. Aku akan mencintainya seperti darah dagingku sendiri, karena dia adalah bagian dari kamu. Hari itu, aku menerima lamaran Elang. Kami berencana menikah sederhana bulan depan, sebelum bayiku lahir. Aku ingin anakku lahir dalam naungan keluarga yang utuh dan penuh cinta. Sementara itu,
di seberang jalan, bersembunyi di balik tiang listrik yang ditempeli poster sedot WC, sesosok pria kurus kering menatap panggung itu dengan mata merah menyala. Rian. Penampilannya sekarang nyaris tak bisa dikenali. Rambutnya gondrong tak terurus, wajahnya dipenuhi brewok kasar yang tidak rapi. Pakaiannya lusuh, kaos partai yang sudah pudar warnanya dan celana jeans yang robek di bagian lutut, bukan robek karena fashion, tapi karena memang sudah usang. Rian bekerja serabutan. Kadang menjadi tukang parkir liar, kadang menjadi kuli angkut di pasar. Hari ini, dia sengaja membolos dari pekerjaannya karena melihat baliho acara ini di jalan. Dia tahu Aira akan ada di sini. Mata Rian terpaku pada perut besar Aira. Tangannya merogoh saku celana, mengeluarkan secari kertas kalender kumal yang sudah dia coret-coret dengan perhitungan matematika obsesif. 7 bulan. Gumam Rian, suaranya parau seperti orang gila. Kalau sekarang 7 bulan, berarti pembuahan terjadi sekitar bulan itu, bulan di mana aku pulang mabuk dan memaksa Aira. Jari-jari Rian meremas kertas itu hingga hancur. Itu anakku, desisnya, napasnya memburu. Itu anakku, bukan anak dokter sok ganteng itu. Keyakinan itu menghantam Rian seperti palu godam. Aira tidak mandul. Aira subur. Dan anak yang dikandungnya adalah benih Rian, pewaris sah darah dagingnya yang selama ini dia idam-idamkan. Rasa penyesalan bercampur amarah meledak di dadanya. Seharusnya dia yang berdiri di sana, di samping Aira, mengelus perut itu, tersenyum bangga sebagai calon ayah. Seharusnya dia yang menikmati fasilitas mewah keluarga Adhitama. Tapi lihat dia sekarang. Kelaparan, kotor, dan hina. Mas. Sebuah tepukan kasar di bahu mengejutkan Rian. Bella berdiri di belakangnya dengan wajah masam. Penampilan Bella juga sudah berubah drastis. Tidak ada lagi skincare glowing. Wajahnya kusam, ada flek hitam akibat paparan matahari, karena sekarang dia berjualan minuman dingin di pinggir jalan. Ngapain kamu di sini? Melamun liatin mantan lagi? Bentak Bella. Pulang. Tadi ibu kos nagih uang listrik. Kamu belum bayar, kan? Diam kamu. Rian menepis tangan Bella kasar. Dia menunjuk ke arah panggung di seberang jalan. Lihat itu. Lihat perut Aira. Bella menyipitkan mata, melihat ke arah yang ditunjuk Rian. Dia melihat Aira yang tertawa bahagia bersama Elang. Kenapa? Hamil dia. Terus, cibir Bella. Itu anakku, Bel, hitungannya pas. Rian mengguncang bahu Bella. Aira hamil anakku, pewarisku. Bella tertawa. Tawa yang kering dan mengejek. Terus kalau itu anakmu, kamu mau apa? Hah? Mau ke sana? Mau bilang, hai, aku ayahmu, tolong kasih aku uang? Bella menepis tangan Rian. Sadar, Mas. Kamu itu cuma sampah di mata mereka sekarang. Kamu pikir Aira mau ngakuin kamu ayahnya? Dia udah punya dokter ganteng itu. Dokter itu pasti lebih kaya, lebih pinter, dan yang pasti nggak selingkuh kayak kamu. Ini semua gara-gara kamu. Rian meledak. Dia mencekik leher Bella, tapi tenaganya lemah karena kurang makan. Kamu yang hasut aku bilang Aira mandul. Kamu yang bilang Aira bawa sial. Ternyata kamu yang bawa sial. Kamu pelakor pembawa kemiskinan. Bella mendorong Rian hingga terjengkang ke aspal. Jaga mulutmu ya. Kamu yang gatal. Kamu yang serakah. Sekarang rasain sendiri. Anakmu bakal manggil, Papa, ke orang lain. Sementara kamu cuma bakal jadi orang asing yang mati kelaparan. Kata-kata Bella menohok Rian tepat di ulu hati. Di atas panggung, acara selesai. Rian melihat Elang membantu Aira turun tangga. Tiba-tiba, Aira berhenti sejenak, memegang perutnya. Mungkin bayinya menendang. Elang langsung berlutut, mengelus perut Aira dan menciumnya lembut di depan umum. Aira tertawa bahagia, mengacak rambut Elang. Pemandangan itu begitu indah, begitu harmonis. Dan itu menghancurkan Rian sehancur-hancurnya. Rian meraung tertahan. Air matanya tumpah membasahi pipinya yang kotor. Dia ingin berlari ke sana, berteriak bahwa itu miliknya, tapi kakinya seolah dipaku ke bumi. Dia sadar,
Jika dia mendekat satu langkah saja, pengawal Sagara yang berdiri di setiap sudut pasti akan mematahkan tulangnya. Ayo pulang, ajak Bella dingin, menarik rah baju Rian seperti menyeret kucing basah. Nggak usah mimpi ketinggian. Besok kita harus cari uang buat bayar utang di warung. Rian berdiri dengan gontai. Dia menatap Aira untuk terakhir kalinya hari itu. Aira masuk ke dalam mobil mewah bersama Elang dan Sagara. Pintu mobil tertutup, memisahkan dunia mereka yang kini bagaikan langit dan bumi. Dalam perjalanan pulang ke kos yang pengap, sebuah rencana gila mulai tumbuh di otak Rian yang sudah rusak. Aku tidak bisa memilikinya, maka orang lain juga tidak boleh. Bel, panggil Rian lirih, matanya menatap kosong ke depan. Apa lagi? Kamu masih simpan nomor temanmu yang preman pasar itu? Bella berhenti berjalan. Dia menatap Rian curiga. Bang Jago? Masih? Kenapa? Aku butuh bantuan dia. Rian menyeringai. Seringai yang mengerikan, penuh keputusasaan dan dendam. Aku mau ambil hakku. Kalau Aira nggak mau balik sama aku, setidaknya anak itu harus jadi milikku. Aku akan culik anak itu begitu dia lahir. Dengan anak itu di tanganku, Sagara pasti akan kasih tebusan miliaran rupiah. Bella terdiam. Matanya yang tadi suram tiba-tiba berbinar licik. Ide tentang miliaran rupiah seolah menyiram bensin ke dalam api keserakahannya yang sempat padam. Kamu yakin bisa? Tanya Bella pelan. Harus bisa, jawab Rian mantap. Kita nggak punya pilihan lain selain nekat. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri jauh lebih dalam. Sementara itu, di dalam mobil mewah yang melaju, perasaanku tiba-tiba tidak enak. Aku merinding. Kenapa? Sayang? Kedinginan? Tanya Elang, langsung menyelimuti kakiku dengan selimut kecil. Nggak tahu, Mas. Tiba-tiba perasaanku nggak enak. Seperti ada yang mengawasi, gumamku sambil mengelus perut. Elang menggenggam tanganku erat. Ada aku. Ada Kak Sagara. Tidak akan ada yang bisa menyentuhmu dan anak kita. Aku mengangguk, mencoba menepis firasat buruk itu. Aku tidak tahu bahwa di sudut gelap kota ini, mantan suamiku dan selingkuhannya sedang merencanakan kejahatan terakhir yang akan menjadi penentu akhir nasib mereka yang tragis. Malam itu, hujan badai kembali mengguyur Jakarta, seolah alam semesta sedang mempersiapkan panggung untuk sebuah tragedi terakhir. Di lobi rumah sakit ibu dan anak yang mewah, suasana hangat dan penuh sukacita terasa begitu kontras dengan kegelapan di luar sana. Aku duduk di kursi roda, memeluk buntalan selimut biru muda yang hangat. Di dalamnya, tertidur Pulas putra pertamaku yang baru berusia 3 hari. Kami memberinya nama Arka. Wajahnya tampan, perpaduan sempurna yang untungnya lebih banyak mewarisi garis wajahku dan ketegasan Kak Sagara, membuang jauh-jauh jejak ayah biologisnya. Elang berdiri di belakangku, tangannya kokoh memegang pegangan kursi roda. Mobil sudah siap di depan. Sayang. Kak Sagara bilang pengamanan sudah diperketat. Aku mengangguk. Aku percaya kakak. Namun, jauh di dalam lubuk hatiku, firasat itu masih ada. Kabar burung dari informan Kak Sagara mengatakan bahwa Rian terlihat berkeliaran di sekitar area rumah sakit sejak kemarin. Pria yang dulu kucintai itu, kini telah berubah menjadi hantu kelaparan yang berbahaya. Sementara itu, di area parkir basement P2 yang remang-remang dan sepi, sebuah mobil van tua berwarna hitam terparkir di sudut gelap, dekat dengan jalur keluar. Di dalamnya, bau keringat, rokok murah, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Rian duduk di kursi depan, matanya merah karena kurang tidur dan konsumsi obat penenang murahan. Tangannya mencengkeram setir dengan kuku-kuku yang kotor menghitam. Di kursi belakang, Bella duduk dengan gelisah. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol tajam. Gaunnya yang dulu selalu mengikuti tren terkini, kini hanyalah kaos oblong longgar dan celana jeans kusam. Kamu yakin ini mobilnya, Mas? Bisik Bella, suaranya bergetar. Kalau kita salah sasaran, kita bisa mati dipukuli massa. Diam, desis Rian, matanya tak lepas dari pintu lift khusus VVIP. Informanku bilang Aira pulang jam 8 malam ini. Mobilnya pasti Alphard putih plat B1ADH. Aku hafal betul plat mobil sialan kakaknya itu. Di samping mobil van mereka, 2 orang preman bayaran,
teman lama Bella yang bernama Bang Jago dan anak buahnya, sedang mengasah pisau lipat sambil merokok. Ingat kesepakatannya, kata Bang Jago dengan suara serak. Bayinya kami ambil, kalian yang negosiasi tebusan. Kalau duit cair, kami dapat 40%. Iya, iya. Rian mengangguk cepat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sagara pasti bayar. Itu keponakan pertamanya. Dia punya triliunan rupiah. Minta 5 miliar pun dia pasti kasih detik itu juga. Keserakahan telah membutakan logika mereka. Rian tidak lagi memikirkan Arka sebagai anaknya yang harus disayang, melainkan sebagai tiket lotre yang bisa menebus kemiskinan dan utang judinya yang menumpuk selama sebulan terakhir. Ting! Suara lift berdenting. Pintu lift terbuka. Keluarlah rombongan itu. 2 orang pengawal berbadan tegap berjalan lebih dulu. Di belakangnya, seorang perawat mendorong kursi roda. Di kursi roda itu, tampak sosok wanita yang ditutupi selimut tebal, memeluk bayi. Seorang pria berjas berjalan di sampingnya, memayungi mereka menuju mobil Alphard putih yang sudah menunggu dengan mesin menyala. Itu mereka. Rian memekik tertahan. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Itu Aira. Itu anakku. Tunggu mobilnya jalan ke arah pintu keluar sepi. Perintah Bang Jago. Mobil Alphard itu mulai melaju perlahan, menjauh dari area lobi yang terang menuju lorong keluar yang lebih gelap di ujung basement. Sekarang, teriak Rian. Rian tancap gas. Mobil van tua itu menderu, memotong jalur dan memblokir jalan Alphard putih itu secara melintang. Cit! Suara ban berdecit memekakan telinga. Mobil Alphard itu berhenti mendadak. Keluar. Serahkan bayinya. Rian melompat turun dari mobil van, wajahnya beringas. Di tangannya, ia menggenggam sebuah linggis besi yang ia pungut dari lokasi konstruksi. Bella mengekor di belakangnya dengan wajah pucat namun, mata liar menatap ke arah mobil mewah itu. Bang Jago dan anak buahnya menyebar ke sisi kiri dan kanan mobil, memukul-mukul kaca jendela dengan gagang pisau. Buka! Atau gue pecahin kaca lo, teriak Bang Jago. Jantung Rian berdegup kencang. Ia merasa menang. Ia merasa berkuasa kembali. Lihat aku sekarang. Aira, kamu tidak bisa lari. Batinnya berteriak gila. Rian menghantamkan linggisnya ke kaca depan mobil Alphard. Prak! Kaca itu retak 1000, tapi tidak pecah karena anti peluru. Keluar kamu, Sagara. Serahkan anakku. Raung Rian seperti binatang terluka. Pintu samping Alphard itu perlahan terbuka otomatis. Rian menyeringai lebar. Bagus, serahkan bayinya dan kalian selah. Kalimat Rian terputus di tenggorokan. Senyumnya membeku. Di dalam kabin mobil mewah itu, tidak ada Aira. Tidak ada bayi. Tidak ada Elang. Yang duduk di sana, dengan kaki bersilang santai dan senyuman dingin yang mematikan, adalah Sagara Adhitama. Sendirian. Dan di tangannya, bukan bayi yang ia gendong, melainkan sebuah pistol Glock hitam yang moncongnya mengarah tepat ke jidat Rian. Kejutan, ucap Sagara datar. Detik berikutnya, lampu sorot yang sangat terang menyala dari segala penjuru basement yang tadinya gelap. Wiu wiu wiu. Sirine polisi meraung-raung. Dari balik pilar-pilar beton, puluhan personel polisi bersenjata lengkap dan tim keamanan khusus Adhitama Group bermunculan, mengepung mobil van rongsokan itu dalam hitungan detik. Jatuhkan senjata. Tiarap, teriak komandan polisi lewat pengeras suara. Bang Jago dan anak buahnya yang menyadari situasi langsung melempar pisau mereka dan mengangkat tangan, gemetar ketakutan. Mereka preman pasar, bukan penjahat kelas kakap yang berani melawan satu peleton polisi. Tapi Rian masih mematung. Otaknya gagal memproses kenyataan. Mana-mana Aira? Gagap Rian, matanya nanar mencari-cari. Mana anakku? Arka mana Arka? Sagara turun dari mobil dengan elegan, dikawal 4 bodyguard raksasa. Ia berjalan mendekati Rian, mengabaikan linggis yang masih dipegang Rian dengan tangan gemetar. Arka. Sagara mendengus pelan, nada suaranya penuh penghinaan. Kamu pikir aku sebodoh itu membiarkan keponakanku lewat jalur ini? Aira dan Arka sudah sampai di rumah 10 menit yang lalu lewat pintu keluar VIP di gedung sebelah. Mobil ini cuma pancingan untuk tikus got sepertimu. Lutut Rian lemas.
Linggis di tangannya jatuh berdentang ke lantai beton. Kamu menjebakku. Kamu menjebak dirimu sendiri, Rian. Sagara berdiri menjulang di hadapan Rian yang kini terlihat sangat kerdil. Percobaan penculikan bayi. Pemerasan. Penyerangan bersenjata. Ancaman pembunuhan. Pengacara saya sudah menghitung, minimal 15 tahun penjara menantimu. Dan percayalah, aku akan pastikan kamu tidak dapat remisi sehari pun. Di belakang Rian, Bella tiba-tiba berteriak histeris. Pak Sagara, saya nggak ikut-ikutan. Bella menerobos maju, mendorong Rian hingga Rian terhuyung. Bella bersujud di kaki Sagara, menangis meraung-raung. Ini semua ide Rian. Pak, dia yang maksa saya. Dia bilang dia mau culik anaknya buat minta tebusan. Saya diancam akan dibunuh kalau nggak ikut. Sumpah Pak, saya cuma korban. Rian menatap Bella dengan tatapan tak percaya. Wanita yang demi dirinya ia rela menceraikan istri sebaik Aira, wanita yang ia biayai dengan uang korupsi, kini menusuknya dari belakang tanpa ragu sedikitpun. Dasar ular. Rian menggeram. Emosinya meledak. Ia menerjang Bella, mencekik leher wanita itu. Kamu yang mau uangnya. Kamu yang suruh aku hubungi preman. Mati kamu. Mati. Mereka bergumul di lantai basement yang kotor. Saling cakar, saling pukul, saling meludah. Rian memukul wajah Bella, Bella mencakar wajah Rian hingga berdarah. Pemandangan yang sangat menyedihkan dan menjijikkan. Pasangan selingkuh yang dulu pamer kemesraan di pesta mewah, kini saling membunuh di depan polisi. Amankan mereka, perintah Sagara dingin, memalingkan wajahnya jijik. Polisi segera memisahkan mereka. Rian ditarik paksa, wajahnya babak belur dicakar Bella. Bella diseret polwan, rambutnya acak-acakan ditarik Rian. Saat Rian digelandang menuju mobil polisi, ia menoleh ke arah Sagara. Matanya basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. Tolong, izinkan aku melihat anakku sekali saja, cuma lihat fotonya. Rian memohon, suaranya parau menyayat hati. Aku ayahnya. Sagara menatap Rian tajam. Ayah adalah dia yang melindungi, bukan yang menjadikan anaknya komoditas tebusan, jawab Sagara tegas. Arka punya ayah. Namanya Elang. Dan dia tidak butuh kamu. Sagara berbalik badan, masuk kembali ke mobil Alphardnya. Pintu tertutup, memutus harapan terakhir Rian. Rian didorong masuk ke dalam mobil tahanan yang berjeruji besi. Di sebelahnya, Bella menangis histeris menyalahkan nasib. Di depan mereka, Bang Jago menatap Rian dengan tatapan ingin membunuh karena gagal dapat uang. Pintu mobil tahanan ditutup keras. Blam. Rian menyandarkan kepalanya ke dinding besi yang dingin. Bayangan wajah Aira yang tersenyum tulus, rumah kontrakan yang hangat, dan hidup sederhana namun damai yang dulu ia miliki, berputar di kepalanya seperti film yang rusak. Dia punya segalanya. Dia punya istri sempurna. Dia punya masa depan. Dan dia menukarnya dengan sampah yang kini duduk menangis di sampingnya. Mobil polisi melaju membelah hujan, membawa Rian dan Bella menuju Hotel Prodeo, tempat di mana kesombongan dan kerakusan mereka akan membusuk bersama waktu. Sementara itu, di sebuah kamar bayi yang hangat di rumah mewah keluarga Adhitama. Aku berdiri di balik jendela, menatap hujan di luar. Ponselku bergetar. Pesan dari Kak Sagara. Beres. Sampah sudah dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tidurlah yang nyenyak, Dek. Aku menghela napas panjang, beban berat di dadaku terangkat sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Elang masuk ke kamar, membawa botol susu hangat. Kenapa melamun? Arka sudah tidur. Aku menoleh, tersenyum pada suamiku, suami sesungguhnya yang dikirim Tuhan. Sudah, jawabku lembut. Aku cuma sedang bersyukur. Badai sudah berlalu, Mas. Elang memelukku dari belakang, dagunya bertumpu di bahuku. Kami berdua menatap bayi mungil kami yang tertidur pulas di boks bayi. Wajah damai Arka adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati selalu menemukan jalannya pulang kepada mereka yang sabar. Malam ini, Rian dan Bella tidur di lantai penjara yang dingin. Sementara aku, dikelilingi cinta yang melimpah ruah.
Keadilan Tuhan itu nyata, dan kadang, ia datang dengan cara yang paling elegan. 5 tahun kemudian, lampu gantung kristal di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta berkilauan, menyaingi kilat lampu kamera para wartawan yang berkerumun di depan panggung. Malam itu adalah malam penganugerahan Wanita Inspiratif Indonesia, sebuah ajang bergengsi yang dihadiri oleh pejabat negara, selebriti, dan pengusaha papan atas. Di tengah sorotan lampu, seorang wanita cantik dengan gaun kebaya modern berwarna champagne berdiri anggun. Wajahnya memancarkan aura kedewasaan dan ketenangan yang memikat. Di lehernya melingkar kalung berlian yang elegan, namun senyumannya lah yang menjadi perhiasan termahal malam itu. Itu aku, Aira Adhitama. Terima kasih, ucapku di depan mikrofon, suaraku bergema jernih di seluruh ruangan. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk setiap wanita yang pernah diremehkan, dibuang, dan dianggap tak berharga. Ingatlah, berlian terbentuk dari tekanan yang kuat. Jangan takut hancur, karena kehancuran seringkali adalah awal dari bentuk baru yang lebih indah. Tepuk tangan membahana. Di barisan depan meja VIP, 3 orang pria paling berarti dalam hidupku berdiri sambil bertepuk tangan paling keras. Kak Sagara, yang kini rambutnya mulai memutih di bagian pelipis namun tetap gagah. Elang, suamiku yang menatapku dengan mata penuh cinta dan kebanggaan. Dan Arka, putraku yang kini berusia hampir 5 tahun. Dia tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, tampan, dan santun. Mengenakan setelan jas anak-anak, dia melambaikan tangan padaku. "Mama hebat," serunya tanpa suara. Aku turun dari panggung, disambut pelukan hangat Elang. "Kamu luar biasa, sayang," bisik Elang, mencium keningku. "Mama." Arka berlari memeluk kakiku. "Pialanya berat enggak? Arka mau bantu bawa." Aku tertawa, mengacak rambut tebalnya. "Boleh, jagoan Mama. Tapi hati-hati ya." Kami berjalan beriringan menuju pintu keluar ballroom, karena Arka merengek ingin buang air kecil. Elang menggandeng Arka menuju toilet pria, sementara aku menunggu di koridor mewah yang dilapisi marmer mengkilap, ditemani 2 asisten pribadiku. Saat aku sedang memeriksa pesan di ponsel, mataku menangkap pergerakan di sudut koridor, dekat pintu akses karyawan. Seorang petugas kebersihan, cleaning service, sedang mengepel lantai dengan gerakan lambat dan lelah. Punggungnya membungkuk, seolah memikul beban dunia. Seragamnya berwarna biru kusam, sedikit kebesaran di tubuhnya yang kurus kering. Rambutnya sudah memutih hampir seluruhnya, padahal usianya mungkin belum genap 40 tahun. Saat petugas itu berbalik untuk memeras kain pel, pandangan kami bertemu. Waktu seakan berhenti. Dia mematung. Kain pel di tangannya jatuh ke lantai dengan suara pluk yang basah. Mata cekung itu menatapku dengan campuran rasa takut, malu, dan kerinduan yang menyedihkan. Meski wajahnya kini dipenuhi keriput kasar akibat kerasnya kehidupan penjara dan jalanan, aku masih mengenali garis wajah itu. Rian. Mantan suamiku yang sombong, yang dulu menghinaku miskin dan mandul. Pria yang 5 tahun lalu masuk penjara karena mencoba menculik anakku, kini berdiri di hadapanku sebagai petugas kebersihan di hotel tempatku menerima penghargaan. Dunia benar-benar berputar dengan cara yang ironis. Rian gemetar. Dia melihat penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Gaun rancangan desainer, tas Hermes di tanganku, dan aura kekuasaan yang mengelilingiku. Lalu dia menunduk melihat dirinya sendiri. Sepatu bot karet yang kotor dan tangan yang kasar pecah-pecah. Dia membuka mulut, suaranya serak dan parau. Aira." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya datar. Tidak ada lagi rasa benci. Tidak ada dendam. Yang tersisa hanya rasa asing. Dia seperti orang yang pernah kulihat di berita koran lama, bukan seseorang yang pernah berbagi hidup denganku. Tiba-tiba, pintu toilet terbuka. Elang dan Arka keluar sambil tertawa-tawa. "Papa, nanti beli es krim ya?" pinta Arka manja. "Siap, bos kecil." "Asal izin Mama dulu," jawab Elang. Rian tersentak mendengar suara itu. Matanya beralih cepat ke arah Arka. Dia menatap anak laki-laki itu dengan tatapan lapar. Arka adalah perwujudan mimpi Rian yang hancur. Anak itu sehat, tampan, dan sangat mirip denganku. Itu.
Rian melangkah maju satu langkah, tangannya terulur gemetar ke arah Arka. Anakku. Elang dengan sigap berdiri di depan Arka, menghalangi pandangan Rian. Tatapan elang tajam dan dingin, mengenali siapa pria tua di depannya ini. Jaga jarak Anda, ucap elang tegas, namun tetap sopan. Anda membuat lantai basah. Arka mengintip dari balik kaki elang. Papa, siapa om itu? Kok bau apek? Pertanyaan polos Arka menohok jantung Rian lebih tajam dari pisau manapun. Papa. Arka memanggil elang dengan sebutan papa. Dan memanggil Rian, ayah biologisnya, dengan sebutan om yang bau apek. Rian mundur terhuyung. Air mata menggenang di mata tuanya yang keruh. Kenyataan menamparnya bolak-balik. Dia tidak punya tempat di sini. Dia tidak punya hak. Dia hanyalah debu di bawah kaki orang-orang yang dulu dia hina. Aira. Rian mencoba memanggilku lagi, kali ini dengan nada memohon. Mungkin dia ingin minta maaf. Atau mungkin, sesuai wataknya, dia ingin minta uang. Aku menatapnya lurus. Perlahan, sudut bibirku terangkat. Aku tersenyum. Senyuman yang sama persis dengan yang kuberikan 5 tahun lalu saat dia menceraikanku. Senyuman tulus, tenang, dan mematikan. Senyuman yang mengatakan, aku sudah menang, dan kamu bukan siapa-siapa. Ayo, Mas, Arka. Kita pulang. Kasihan petugasnya mau kerja, kataku lembut pada elang. Aku berbalik badan, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Mama, om itu nangis. Bisik Arka saat kami berjalan menjauh. Biarkan saja, sayang, jawabku sambil mengelus kepala Arka. Mungkin dia sedang menyesali perbuatannya di masa lalu. Kami meninggalkan Rian yang terduduk lemas di lantai marmer yang dingin, menangis tanpa suara di bawah bayang-bayang kemewahan yang tak akan pernah bisa dia gapai lagi. Di luar area hotel, di dekat parkiran motor karyawan yang gelap dan becek, seorang wanita kurus dengan wajah tirus dan make-up tebal yang luntur sedang menunggu sambil merokok. Itu Bella. Dia baru saja keluar dari penjara setahun lalu, lebih cepat dari Rian karena menjadi justice kolaborator yang memberatkan hukuman Rian. Namun, hidupnya hancur. Keluarganya membuangnya. Dia tidak punya ijazah yang laku, dan wajah cantiknya pudar dimakan stres. Kini dia hidup menumpang di kos-kosan Rian, terjebak dalam hubungan toksik di mana mereka saling membenci tapi saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Rian berjalan gontai keluar dari pintu karyawan, membawa tas kresek berisi sisa makanan catering hotel yang dia pungut dari tempat sampah dapur. Lama banget sih, bentak Bella kasar, membuang puntung rokoknya. Mana jatah makan malam? Aku lapar. Rian melempar bungkusan sisa makanan itu ke arah Bella. Nih, makan tuh sisa. Kok dikit? Protes Bella. Kamu nggak minta duit sama mantan istrimu yang kaya raya itu? Tadi aku lihat mobilnya lewat. Alphard baru lagi. Diam. Rian berteriak, suaranya pecah. Dia menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Jangan sebut nama dia lagi. Jangan pernah. Halah, dasar laki-laki nggak guna. Maki Bella. Kalau dulu aku nggak ngikutin kamu, aku nggak bakal jadi gembel gini. Kamu yang goda aku, Jalang. Mereka mulai bertengkar lagi di pinggir jalan, saling menyalahkan, saling memaki. Dua jiwa yang tersesat dalam lingkaran setan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka dihukum bukan dengan kematian, tapi dengan kehidupan yang panjang, menyedihkan, dan penuh penyesalan. Sementara itu, mobil Alphard putih milikku melaju menembus malam Jakarta, membawa tawa bahagia keluargaku. Aku menyandarkan kepala di bahu elang, sementara Arka tertidur di pangkuanku. Aku mengelus perutku yang mulai sedikit membuncit lagi, adik untuk Arka akan segera hadir. Hinaan, mandul, itu telah berganti menjadi berkah yang melimpah. Hinaan, miskin, itu telah berganti menjadi kekayaan hati dan materi. Dan senyuman terakhir malam itu, benar-benar menjadi penutup sempurna untuk sebuah buku lama yang sudah kubakar habis. Langit tidak pernah tidur. Ia selalu tahu kepada siapa hujan badai harus ditumpahkan, dan kepada siapa pelangi harus dihadiahkan. Dan hari ini, pelangiku bersinar terang, abadi.